Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah mencari yang baik. Saatnya kita memuji, memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Las Rohaku Lau Mamuji. Musik. Las Rohaku Lau Mamuji, debata parholongi, songon bunga namanya dina bicarari, arsat dosa hapor suhon, mago diban asini, lasi rohana manotong, lehon diau tuhati. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersuka cita memuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus di pagi hari ini, di hari yang Engkau sucikan ini ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu datang beribadah kepadamu. Biarlah ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan pimpin kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, terlebih kami boleh taat dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kami anak-anak sekolah minggu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan semua. Kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Segala Puji Syukur. Musik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah keempat. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ho Si Pangoluau. Musik. Ho Si Pangoluau, sai tokot maawo, sayu nang manauda, ho sian rohatko, rosi pangolu rokibu, bain maau anak mututu, dohot mudar mi duria, iya songon hapas maau, iya tutu, iya tutu, dohot mudar mi duria, iya songon hapas maau. Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan November, yaitu dari Lukas 21 ayat 36. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kakak masih undang semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Big or Small. Musik. Lipat tangan, kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Selamat hari Minggu anak-anakku yang baik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami di ibadah sekolah minggu ini akan mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami, tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang baik, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayat 14. Kita sama-sama baca ya, buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama, kitab Amos pasal 5 ayat 14. Sudah dapat ya? Mari kita baca bersama-sama. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Sekali lagi ya adik-adik ya. Sekali lagi kita baca ya. Amos 5 ayat 14. 2 ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Demikian bunyinya. Anak-anakku yang baik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang yang baik dan yang jahat. Siapa di sini anak yang baik? Ayo tunjuk tangan. Iya. Siapa adik-adik yang suka berteman dengan orang yang baik? Pasti semua ya suka berteman dengan teman yang baik. Ada nggak adik-adik yang suka dengan orang yang jahat, berteman dengan orang yang jahat, orang yang nakal begitu? Pasti nggak ada kan adik-adik ya? Nah, Tuhan Yesus juga tidak suka dengan orang yang berbuat jahat. Tuhan itu senang melihat orang yang berbuat baik. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua supaya kita selalu mencari yang baik, bukan yang jahat. Untuk itu adik-adik harus tahu dulu dan harus peka, harus jeli membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang jahat. Kalau membuat orang lain sukacita, senang, lalu merasa tertolong, terbantu, itulah ciri-ciri perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan itu mengakibatkan orang lain menangis, marah, terluka, itu berarti perbuatan jahat. Nah, adik-adik di sini Inang mau tunjukkan beberapa
gambar dulu. Adik-adik coba terka. Ini gambar apa ya kira-kira ya? Oh, mereka sepertinya mengumpulkan mainan ya. Ada mengumpulkan bola, ada juga pakaian, ada boneka. Mungkin mereka karena sudah besar, mereka tidak butuh lagi mainan ini dan mau memberikannya kepada anak-anak lain yang lebih membutuhkan, yang tidak bisa beli bola untuk bermain, yang tidak bisa membeli boneka. Ya banyak sekali anak-anak seperti adik-adik di rumah, tidak ada uang orang tuanya membeli bola, tidak ada uang orang tuanya membeli baju, tidak ada uang orang tuanya membeli boneka. Nah, kalau mereka ini mau berbagi mainan, pakaian, boneka kepada temannya yang lain yang membutuhkan, itu perbuatan baik atau tidak baik? Coba adik-adik jawab. Yes, itu perbuatan baik. Kalau orang yang tidak punya boneka dikasih boneka, senang nggak? Senang dong ya. Inang Pendeta aja senang kalau dikasih boneka, dikasih mainan, senang. Kalau ciri-cirinya perbuatan kita membuat orang lain senang, itu adalah perbuatan baik. Nah, lalu gambar kedua ini, mereka sedang ngapain ya adik-adik? Mereka ini sepertinya mau tidur dan sebelum tidur mereka berdoa. Kira-kira adik-adik di sini berdoa nggak sebelum tidur? Atau mau tidur itu pegang handphone dulu baru ngantuk lalu tidur? Nah, kalau anak-anak yang rajin berdoa itu anak yang baik atau yang jahat? Itu perbuatan baik atau jahat? Ya, itu perbuatan yang luar biasa baik. Jadi, rajin berdoa adalah perbuatan yang baik. Lalu ada gambar nomor 3 nih. Ini sedang ngapain ini ya? Oh, anak sekolah sedang membersihkan lingkungan sekolahnya, di kelasnya begitu. Jadi Inang Pendeta dulu waktu sekolah tiap hari dibagi jadwal untuk merapikan kelas gitu ya. Tapi ada juga teman Inang yang dulu tidak mau membersihkan kelas, tidak mau membersihkan pekarangan sekolah. Nah, kalau di gambar ini mereka sama-sama bekerja, itu perbuatan baik atau tidak? Ya, ada nggak di sini adik-adik kalau membersihkan kelas itu, udahlah temanku aja, udahlah mereka aja gitu ya. Atau ada orang teman kita membersihkan kelas, kita malah nambahin sampah, biar capek mereka, begitu kan? Nah, tapi kalau di gambar ini, perbuatan itu sangat baik, lingkungan kita menjadi bersih, menjadi nyaman untuk kita belajar. Jadi adik-adik kalau di sekolah harus rajin-rajin membersihkan kelas, membersihkan rumah juga, membereskan tempat tidurnya setelah bangun. Apalagi kalau udah kakak-kakak, udah abang-abang, jangan lagi mamanya yang membersihkan tempat tidur. Jangan lagi harus si mbak yang membereskan tempat tidur kamu. Kalau sudah besar bisa bereskan tempat tidur sendiri, itu baru anak yang luar biasa baik. Lalu ada lagi nih adik-adik gambar yang berikutnya. Nah, ini si Butet lagi ngapain ini ya sama mamanya? Mereka lagi menjemur pakaian yang baru dicuci. Siapa di sini adik-adik suka membantu mamanya mencuci baju? Ini perbuatan baik atau jahat? Ya, ini perbuatan yang luar biasa baik. Kalau mama kita bantu bekerja di rumah, dia senang gak? Senang dong, pasti senang orang tua kita panjang umurnya. Kalau anak-anaknya ikut bersih-bersih di rumah, ikut membantu pekerjaan mama papanya di rumah. Ya,
Lalu ada gambar berikutnya nih adik-adik. Nah ini sedang ngapain ini mereka? Ada anak yang ditarik bajunya begitu sampai dia mau menangis. Lah, ini anak dibully mungkin ya sama temannya ini yang baju ungu ini. Ini perbuatan baik atau jahat adik-adik? Perbuatan jahat ya, tidak baik karena temannya itu terluka dan menangis. Kalau perbuatan kita membuat orang lain terluka dan menangis, itu artinya perbuatan jahat. Itu ya adik-adik. Lalu ini ada gambar ini terakhir. Ayo, ini lagi ngapain ini? Oh, dia sudah di tempat tidur, udah waktunya tidur, tapi dia masih tetap pakai handphone, main game terus begitu ya. Lagi makan juga, lihat handphone terus. Lagi belajar juga sambil pegang handphone terus. Mau tidur juga pun pegang handphone terus. Hari-harinya selalu pegang handphone dan kecanduan gadget. Nah, itu perbuatan yang baik atau tidak? Karena kalau terlalu banyak bermain gadget, bisa merusak mata, mengakibatkan kita kurang tidur ya. Karena kalau main handphone itu kan tidak terasa waktunya bisa berjalan. Kita lupa makan, lupa kerjakan PR, sampai di sekolah kita diomelin guru karena PR-nya belum selesai. Nah, kalau perbuatan kita mengakibatkan hal yang tidak baik, maka itu perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adikku, anak-anakku yang baik, sekarang sudah tahu kan membedakan mana perbuatan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu sudah tahu mana yang baik, maka lakukanlah itu dan kerjakanlah. Kalau kamu bisa membuat setiap hari orang sukacita, senang, maka lakukanlah itu. Kalau kamu bisa membuat orang tua mama papa itu selalu senang melihatmu, maka lakukanlah itu. Tapi kalau kamu membuat mamamu menangis, membuat papa marah, membuat temanmu terluka, itu hal-hal yang jahat melukai orang lain. Itu harus dihindari, jangan dilakukan adik-adik ya. Coba kita buka dulu 3 Yohanes 1 ayat 11. Sudah dibuka adik-adik? 3 Yohanes 1 ayat 11. Ayo kita buka sama-sama ya. Ayo mari kita baca firman Tuhan ini menuliskan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Nah, adik-adik, sekarang Inang Pendeta mau mengajak kita untuk mengikuti kalimat ini supaya kita kerjakan ini di rumah. Yang pertama, aku mau jadi anak yang baik di rumah. Ayo, 2 ya. Aku mau jadi anak yang baik di rumah. Yang kedua, aku mau jadi murid yang baik di sekolah. Ayo kita ulangi 1, 2 ya. Aku mau jadi murid yang baik di sekolah. Yang ketiga, aku mau jadi teman yang baik bagi sesamaku. Ayo kita ulangi. Aku mau jadi teman yang baik bagi sesamaku. Yang terakhir, yang keempat, aku mau jadi anak Tuhan yang baik dimanapun aku berada. Sekali lagi kita ulang. Aku mau jadi anak Tuhan yang baik dimanapun aku berada. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami, yang mengajarkan kepada kami agar kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, melakukan kebaikan dimanapun kami berada. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat selalu melakukan yang baik dalam hidup kami, baik di rumah, di sekolah, di gereja, di manapun kami berada, agar kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik dan menjauhkan diri kami dari hal-hal yang buruk, yang tidak baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami. Berkatilah mereka selalu, berikan kesehatan dan umur yang panjang, tambahkan rejeki kepada mereka di pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk abang kakak guru sekolah minggu kami, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kesabaran dalam mendidik, mengajarkan kami firman Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu guru kami di sekolah, Tuhan berkati juga mereka dengan kesehatan dan kesabaran, agar mereka selalu sabar mendidik kami dan mengajarkan kami. Kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami, terlebih mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sekolah kami, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang rajin belajar, rajin bekerja, hormat orang tua, dan mengasihi sesama. Ampuni kami dari setiap dosa-dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Pekerja Kristus yang Mulia. Musik. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus bersetu menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja Sala Raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita akan menutup ibadah kita dengan bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tahu atau koko,